tahun lamanya, virus corona berkunjung di negara kita. Corona tak hanya mengancam kesehatan, namun juga kehidupan sosial dan perekonomian. Banyak karyawan yang harus dirumahkan karena dilakukan PHK besar-besaran. Banyak buruh dan tukang yang harus kehilangan pekerjaan. Bahkan pengusaha dan pedagang kecil yang harus tutup hingga gulung tikar. Penghasilan yang terus menipis dan sewaktu-waktu bisa menghilang, diiringi mahalnya segala barang dan kebutuhan. Marilah kita sadar, virus corona bukan hanya penyakit ringan, dan korbannya sudah banyak berjatuhan. Tak hanya di negara kita, bahkan seluruh dunia. Corona, kita semua ngeri sama virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman yang enggak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja satu dunia ternyata udah mengalami resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa bikin jadi krisis parah. Sampai PNS negeri sendiri banyak yang harus ngerasain potong gaji dan merasa was-was soal kepastian kerjanya. Lihat ke kiri ke kanan, ribuan bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Gak cuma buruh pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Dan enggak sampai di situ saja, perdagangan internasional pun juga sama. Pasokan barang dari berbagai negara terhambat, atau bahkan emang tidak ada. Dan bikin banyak industri pusing, tidak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara corona. Mungkin fakta tadi bikin kita pesimis lihat masa depan. Tapi ingat, lebih baik kita tahu pahitnya dan kita pelajari kebenarannya daripada damai di bawah bayang-bayang lingkungan. Sudah 1 tahun kita berjuang melawan pandemi virus corona. Tahun yang berat dan penuh dengan ujian. Bahkan banyak korban jiwa yang telah gugur. Sekarang angka kriminalitas dan juga angka pengangguran terus meningkat akibat hilangnya lapangan pekerjaan. Bahkan hal yang membuat hati kita miris adalah adanya korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh salah satu tokoh di Indonesia. Belum lagi dengan ujian pandemi, kita dihadapkan dengan adanya korupsi yang sangat tercela. Belum selesai dengan urusan pandemi, kita harus berhadapan dengan adanya korupsi. Untuk itu, marilah kita tanamkan pada diri kita integritas dan terus menolak dan kita lawan tindakan korupsi. Apapun jenis dan besarannya, Ya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dalam rakyat. berbagai kesempatan ini pernah menyatakan Apalagi bahwa dilakukan di koruptor masa bansos pandemi pandemi seperti ini. bisa dihukum mati. Kala susah dan bencana banyak terjadi, yang raib dari pelaku korupsi justru rasa empati. Sungguh ironi korupsi di masa pandemi. Untuk itu, mulai detik ini, sebagai insan muda, mari kita cerminkan perilaku anti korupsi. Dimanapun, kapanpun, dan sekecil apapun. Saya, Dian Amalia. Saya Musida. Saya Yuliati. Saya, Yajid Eriansyah Pradanta. Siap mengabdi untuk Indonesia. Satu suara, satu tekad, perangi korupsi. Bersama kita bisa Bersama kita bisa. Indonesia yang lebih baik.